Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Dian Andesta Biduri MPD dan teman-teman semua. Pertama-tama puji syukur kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan salawat serta salam selalu tercurahkan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkenalkan, saya Indah Nur Aziza Al-Fatana dan rekan saya Angela Rafika. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil dari makalah kami yang berjudul Pancasila sebagai Sistem Filsafat. Pada umumnya, di dunia ini terdapat berbagai macam dasar negara yang menyokong negara itu sendiri agar tetap berdiri kokoh, teguh, dan tidak terombang-ambing oleh persoalan yang muncul pada masa kini. Pada hakikatnya, ideologi merupakan hasil refleksi manusia berkat kemampuannya mengadakan distansi terhadap dunia kehidupan. Pancasila sebagai sistem filsafat merupakan bahan renungan yang mengunggah kesadaran para pendiri negara, termasuk Soekarno ketika menggagas ide filosofi Tronslife. Perenungan ini mengalir ke arah upaya untuk menemukan nilai-nilai filosofis yang menjadi identitas bangsa Indonesia. Perenungan yang berkembang dalam diskusi-diskusi sejak sidang BPUPKI sampai ke pengesahan Pancasila oleh PPKI. Termasuk salah satu momentum untuk menemukan Pancasila sebagai sistem filsafat. Ketika para pendiri negara Indonesia menyiapkan berdirinya negara Indonesia Merdeka, mereka sadar sepenuhnya untuk menjawab suatu pertanyaan yang fundamental, yakni di atas dasar apakah negara Indonesia Merdeka ini didirikan. Jawaban atas pertanyaan dasar ini akan selalu menjadi dasar dan tolak ukur utama bangsa ini Indonesia. Dengan kata lain, jati diri bangsa selalu bertolak ukur pada nilai-nilai Pancasila sebagai filsafat bangsa. Pancasila yang berdiri atas 5 sila pada hakikatnya merupakan sistem filsafat. Pemahaman demikian merupakan pengkajian lebih lanjut menyangkut aspek ontologi, epistemologi, dan aksiologi dari kelima Pancasila. Itulah penjelasan singkat atau latar belakang pada materi yang akan kita bahas. Dalam benak teman-teman sekalian mungkin timbul beberapa pertanyaan. Apa sih itu filsafat dan filsafat Pancasila, dan bagaimana Pancasila sebagai sistem filsafat, serta bagaimana landasan filsafat Pancasila. Di sini kita akan membahas hal itu karena tujuan dari makalah ini yaitu untuk mengetahui pengertian dari filsafat dan filsafat Pancasila, untuk memahami dan mengetahui Pancasila sebagai suatu sistem filsafat, dan mengetahui landasan filsafat Pancasila. Yang pertama itu pengertian filsafat dan filsafat Pancasila yang akan dijelaskan langsung oleh rekan saya Angela Rafika. Kepada Angela dipersilakan. Baik, terima kasih Saudari Indah. Selanjutnya kita akan membahas tentang pengertian filsafat dan filsafat Pancasila. Pengertian filsafat secara umum, filsafat adalah suatu kebijaksanaan hidup atau filosofia untuk memberikan suatu pandangan hidup yang menyeluruh berdasarkan refleksi atas pengalaman hidup maupun pengalaman ilmiah. Secara etimologis, filsafat berasal dari bahasa Yunani yakni philien yang artinya cinta dan sophos yang artinya hikmah, kebijaksanaan atau wisdom. Hal ini sesuai dengan sejarah timbulnya ilmu pengetahuan yang sebelumnya di bawah naungan filsafat. Dalam arti praktis, filsafat mengandung makna alam berpikir atau alam pikiran, namun berfilsafat ialah berpikir secara mendalam atau radikal. Dengan kata lain, secara umum, filsafat merupakan ilmu yang berusaha menyelidiki hakikat segala sesuatu untuk memperoleh kebenaran. Radikal berasal dari kata radix, yang artinya akar. Maka berpikir secara radikal berarti berpikir sampai ke akar-akarnya dan sungguh-sungguh terhadap hakikat sesuatu. Hakikat menurut kamus ialah kebenaran atau kenyataan yang sebenarnya. Hakikat sesuatu berarti kebenaran dari manusia, benda, hukum, ekonomi, dan sebagainya. Pengertian filsafat menurut para ahli yang memiliki pengertian jauh lebih luas dibandingkan dengan pengertian menurut bahasa.
Yang pertama ada Cicero, filsafat adalah seni kehidupan sebagai ibu dari semua seni. Aristoteles, filsafat adalah memiliki kewajiban untuk menyelidiki sebab dan asas segala benda. Plato, filsafat itu adalah tidaklah lain dari pengetahuan tentang segala yang ada. Al-Farabi, filsafat itu ialah ilmu pengetahuan tentang alam yang maujud dan bertujuan menyelidiki hakikatnya yang sebenarnya. Thomas Hobbes, filsafat ialah ilmu pengetahuan yang menerangkan perhubungan hasil dan sebab atau sebab dari hasilnya. Oleh karena itu, senantiasa adalah suatu perubahan. Johann Gottlieb Fichte, filsafat merupakan ilmu dari ilmu-ilmu, yakni ilmu umum yang jadi dasar segala ilmu. Paul Nartorp, filsafat sebagai ilmu dasar hendak menentukan kesatuan pengetahuan manusia dengan menunjuk dasar akhir yang sama, yang memikul sekaliannya. Harold Hatitus, filsafat adalah sekumpulan sikap dan kepercayaan terhadap kehidupan dan alam yang biasanya diterima secara tidak kritis. Pengertian filsafat menurut beberapa tokoh di Indonesia. Yang pertama yaitu Profesor Dr. Ismaun, MPD. Filsafat ialah usaha dan pemikiran. Pengertian filsafat menurut beberapa tokoh di Indonesia. Yang pertama Profesor Dr. Ismaun, MPD. Filsafat ialah usaha, pemikiran, dan renungan manusia dengan akal dan kolbunya secara sungguh-sungguh, yakni secara kritis sistematis, fundamentalis, universal, integral, dan radikal. Yang kedua yaitu Profesor Muhammad Yamin. Filsafat ialah pemusatan pikiran sehingga manusia menemui kepribadiannya seraya di dalam kepribadiannya itu dialaminya kesungguhan. Pengertian filsafat Pancasila. Pancasila sebagai filsafat itu mengandung pandangan, nilai, dan pemikiran yang dapat menjadi substansi dan isi pembentukan ideologi. Filsafat Pancasila dapat didefinisikan secara ringkas, yaitu refleksi kritis dan rasional tentang Pancasila sebagai dasar negara dan kenyataan budaya bangsa dengan menyeluruh. Pengertian Pancasila sebagai sistem filsafat. Pancasila sebagai jati diri bangsa Indonesia. Di setiap kedudukan dan fungsi Pancasila harus dipahami sesuai dengan konteksnya. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, sebagai dasar filsafat negara Republik Indonesia, sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia. Seluruh kedudukan dan fungsi Pancasila itu bukan berdiri secara sendiri, namun bila mana dikelompokkan, maka akan kembali pada dua kedudukan dan fungsi Pancasila, yaitu sebagai dasar filsafat negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Satu pertanyaan yang sangat fundamental disadari sepenuhnya oleh para pendiri negara Republik Indonesia adalah di atas dasar apakah negara Indonesia didirikan ketika mereka bersidang untuk pertama kali di lembaga BPUPKI. Mereka menyadari bahwa makna hidup bagi bangsa Indonesia harus ditemukan dalam budaya dan peradaban bangsa Indonesia sendiri. Nilai-nilai itu adalah buah hasil pemikiran-pemikiran dan gagasan-gagasan dasar bangsa Indonesia tentang kehidupan yang dianggap baik. Mereka menciptakan tata nilai yang mendukung tata kehidupan sosial dan tata kehidupan kerohanian bangsa yang memberi corak, watak, dan ciri masyarakat dan bangsa Indonesia yang membedakannya dengan masyarakat dan bangsa lainnya. Jadi, nilai-nilai Pancasila itu diungkapkan dan dirumuskan dari sumber nilai utama, yaitu nilai-nilai yang bersifat fundamental, universal, mutlak, dan abadi dari Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, nilai-nilai yang bersifat kolektif nasional yang merupakan intisari dari nilai-nilai yang luhur budaya masyarakat. Selanjutnya akan dibahas oleh Saudari Indah. Pada Indah, kami persilahkan. Terima kasih kepada Anjala. Selanjutnya yaitu susunan kesatuan sila-sila Pancasila yang bersifat organis. Sila-sila Pancasila pada hakikatnya merupakan suatu kesatuan dasar filsafat negara Indonesia atas 5 sila yang masing-masing merupakan asas peradaban. Oleh karena itu, Pancasila merupakan suatu kesatuan yang majemuk tunggal. Konsekuensinya, setiap sila tidak dapat berdiri sendiri terlepas dari sila-sila lainnya. Di samping itu, di antara sila satu dan lainnya tidak saling bertentangan.
Kesatuan sila-sila yang bersifat organis tersebut pada hakikatnya secara filosofis bersumber pada hakikat dasar ontologis manusia sebagai pendukung dari inti. Isi dari sila-sila Pancasila yaitu hakikat manusia monopluralis yang memiliki unsur-unsur susunan kodrat jasmani sebagai pribadi berdiri sendiri, makhluk Tuhan yang Maha Esa. Unsur-unsur tersebut merupakan suatu kesatuan yang bersifat organis dan harmonis, sehingga setiap unsur memiliki fungsi masing-masing namun saling berhubungan. Selanjutnya, susunan Pancasila yang bersifat hierarkis dan berbentuk piramidal. Hierarkis dan piramidal mempunyai pengertian yang sangat matematis yang digunakan untuk menggambarkan hubungan sila-sila Pancasila dalam hal urut-urutan luas atau kuantitas, dan juga dalam hal isi sifatnya. Susunan sila-sila Pancasila menunjukkan suatu rangkaian tingkatan luas dan isi sifatnya dari sila-sila sebelumnya atau di atasnya. Oleh karena itu, sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa menjadi basis dari sila-sila Pancasila berikutnya. Secara ontologis, hakikat Pancasila mendasarkan setiap silanya pada landasan yaitu Tuhan, manusia, satu, rakyat, dan adil. Oleh karena itu, hakikat harus selalu berkaitan dengan sifat dan hakikat negara Indonesia. Selanjutnya, landasan filsafat Pancasila. Yang pertama, landasan ontologis Pancasila. Kata ontologis berasal dari kata Yunani yaitu ontos, ada atau keberadaan. Dan logos, teori, ilmu tentang eksistensi. Jujun S. Surya Sumantri mengemukakan bahwa ontologis adalah mengupas hakikat apa yang dikaji. Dengan demikian, landasan ontologis membahas tentang apa yang ingin diketahui atau merupakan suatu pengkajian mengenai teori yang ada. Membahas hakikat mendasar atas keberadaan sesuatu. Ontologis merupakan cabang tertua dari filsafat yang membicarakan tentang hakikat kenyataan yang ada, yang meliputi beberapa permasalahan. Yang pertama, segi kuantitas yang mempermasalahkan banyaknya susunan kenyataan, yaitu monisme, dualisme, dan pluralisme. Yang kedua, segi kualitas yang memandang hakikat segala sesuatu dari segi sifat, yaitu idealisme atau spiritualisme, materialisme, dan realisme. Yang ketiga, segi proses yang mempersoalkan proses terjadinya segala sesuatu, mekanisme, teori kreasi, dan vitalisme. Pancasila mengajarkan bahwa segala sesuatu ini mempunyai hakikat atau esensi. Segala sesuatu terdiri dari beberapa unsur, sehingga hakikat segala sesuatu dari segi kuantitas adalah monopluralis. Sedangkan dari segi kualitas atau sifat terdalam segala sesuatu, Pancasila berpandangan bahwa baik materi maupun roh itu sama-sama penting. Materi diakui ada dan roh pun juga diakui keberadaannya. Selanjutnya, landasan epistemologis Pancasila. Epistemologis atau disebut juga pengetahuan, theory of knowledge. Secara etimologi, istilah epistemologis berasal dari kata Yunani yaitu epistem, atau pengetahuan, dan logos, teori informasi. Kata gnoseologi atau nama lain dari epistemologis berasal dari bahasa Yunani gnosis, yaitu tahu atau pengetahuan, dan logos, ilmu. Berdasarkan asal-usul dari kata di atas, dikemukakan sejumlah definisi tentang epistemologis, dan dari definisi apa saja yang diberikan selalu mengandung unsur-unsur dasar. Telaahan dari segi epistemologis yaitu meliputi aspek normatif, mencapai kesasihan perolehan pengetahuan secara ilmiah, meliputi langkah-langkah pokok dan urutannya, termasuk proses logika berpikir yang berlangsung di dalamnya dan sarana berpikir ilmiah yang digunakannya. Revolusi ilmu di Eropa merupakan dinamisator kelahiran kebudayaan modern. Proses itu sendiri telah memengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat seperti keagamaan, moral, hukum, politik, kemasyarakatan, ideologi, dan lain-lain.
Jadi, epistemologi merupakan penggerak kebudayaan modern. Masalah pokok dalam epistemologis adalah mempersoalkan sumber pengetahuan. Dalam masalah ini memunculkan beberapa aliran, yakni rasionalisme, empirisme, dan kritisme, serta intuisionisme dan Thomisme. Yang kedua, itu sifat pengetahuan. Dalam hal ini muncul beberapa aliran, yaitu absolutisme, relativisme, dan perspektivisme. Teori kebenaran. Yang ketiga, teori kebenaran. Memunculkan beberapa teori, yaitu korespondensi, koherensi, dan pragmatisme, serta konsensus. Selanjutnya, landasan aksiologis Pancasila. Secara sederhana, Jujun S. Surya Sumantri mengemukakan bahwa aksiologis adalah sebagai teori nilai yang berkaitan dengan kegunaan dari pengetahuan yang diperoleh. Aksiologi ilmu meliputi nilai-nilai yang bersifat normatif dalam pemberian makna terhadap keberadaan atau kenyataan, sebagaimana dijumpai dalam kehidupan yang menjelajahi berbagai kawasan, seperti kawasan sosial, kawasan simbolik, ataupun fisik material. Dari pengertian aksiologi tadi terlihat dengan jelas bahwa permasalahan yang utama adalah mengenai nilai. Lanjut ke pembahasan soal nilai. Yang pertama itu nilai subjektif. Nilai subjektif akan selalu memperhatikan berbagai pandangan yang dimiliki akal budi manusia, seperti perasaan, intelektualitas, dan hasil nilai subjektif selalu akan mengarah kepada suka atau tidak suka, senang atau tidak senang. Yang kedua, nilai objektif. Nilai objektif muncul karena adanya pandangan dalam filsafat tentang objektivisme. Objektivisme ini beranggapan pada tolok ukur suatu gagasan berada pada objeknya, sesuatu yang memiliki kadar secara realitas atau benar-benar ada. Aksiologis Pancasila mengandung nilai bukan hanya bersifat material saja. Nilai non-material pun bersifat lebih langgeng daripada material. Hati nurani dengan dibantu indera dan jiwa manusia, yaitu cipta rasa dan karsa, serta keyakinan dipergunakan sebagai alat ukur dalam menilai hal-hal yang bersifat rohania. Itulah tadi penjelasan tentang materi Pancasila sebagai sistem filsafat. Berdasarkan pembahasan dari materi ini dapat disimpulkan bahwa berfilsafat adalah berpikir secara mendalam dan sungguh-sungguh. Sedangkan Pancasila sebagai sistem filsafat adalah suatu kesatuan bagian-bagian yang saling berhubungan, saling bekerja sama antar sila yang satu dengan sila yang lain untuk tujuan tertentu, dan secara keseluruhan merupakan suatu kesatuan yang utuh yang mempunyai beberapa susunan dan landasan-landasan. Untuk saran sendiri akan dibukakan langsung oleh Angela. Untuk saran yaitu, warga negara Indonesia merupakan sekumpulan orang yang hidup dan tinggal di negara Indonesia harus lebih meyakini atau mempercayai, menghormati, menghargai, menjaga, memahami, dan harus melaksanakan segala hal yang telah dilakukan oleh para pahlawan, khususnya dalam pemahaman bahwa falsafah Pancasila adalah sebagai dasar falsafah negara Indonesia, sehingga kekacauan yang sekarang terjadi ini dapat diatasi dan lebih memperkuat persatuan bangsa dan negara Indonesia ini. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.